Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Masih kuat? Oke. Pak makan dulu, Pak. Makan apa? Emang tadi pelajaran tadi enggak dikasih keluar main? Matematika, Pak. Lanjut ya, Bapak absen dulu nih. Yang nggak hadir siapa aja nih? Justin, Pak. Justin, kemana dia? Tahu. Lindung Pak, lindung mancing Pak. Tadi ya. Saya bilang sendiri. Oh, Mario juga kenapa ya? Masih cuci piring, Pak. Oke, udah ya. Terus sebelum kita mulai materi kita, Bapak mau tanya. Kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Enggak, Pak, lupa. Ya, benar. Bisa. Kemarin kita belajar tentang apa? Cinta. Nah, sekarang itu Bapak punya materi baru, masih berkaitan dengan cinta. Ada yang tahu nggak apa? Masih. Bebek. Apa? Bebek. Materinya apa itu? Pak saya jomblo. Aku punya Sedih banget sih. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita apa? Bapak pimpin ya, kita buka dengan kenalan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, lanjut lagi ya. Di sini Bapak mau bertanya nih, ada yang tahu nggak berpacaran itu apa sih? Dua pasangan yang Orang saling jadi mencintai. Kalau menurut Martin, dua orang jadi satu. Apa ya? Dua orang jadi satu hati. Dua orang jadi satu. Pasangan yang saling mencintai. Ya, Menjalin hubungan asmara. menjalin hubungan asmara. Oke. Berpelukan Pak. Bapak punya pacar nggak, Pak? Ada. Siapa Pak? Bapak udah jadi istri, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pada pertemuan siang hari ini kita tuh membahas tema tentang berpacaran, ialah perkembangan seorang remaja akan memasuki relasi sosial yang semakin luas. Awalnya lebih senang bergaul untuk membentuk kelompok sesama jenisnya, contohnya cowok sama cowok, cewek sama si cewek. Tetapi lama-kelamaan tuh merasa juga menjalin hubungan lawan jenis antara cowok dengan Cewek. Kayak aku. Nah, tetapi dalam perkembangan ini ada yang menumbuhkan rasa benih atau rasa suka kepada lawan jenis kita. Itulah terbentuknya rasa apa? Ada yang tahu? Cinta. Sayang. Nah, pada akhirnya akan terjadi hubungan khusus yang disebut dengan pacaran. Pacaran sehat tidak hanya tertarik untuk menyenangkan diri, namun untuk pelaku hormat dan sujud terhadap pacar. Pada materi pelajaran hari ini, kita akan bersama mendalami tentang bagaimana pacaran yang sehat itu, bagaimana kita memenuhi kehendak Allah yang tertuang dalam kitab suci tentang nasihat-nasihatnya, terutama dalam berelasi dengan lawan jenis pada jenjang pacaran. Oke, di sini Bapak akan memberikan sebuah artikel. Nanti tolong salah satu teman bisa membacakan. Ayo, ada yang bisa membacakan. Oke, Novel boleh. Pacaran yang sehat. Bolehkah berpacaran di sekolah? Boleh. Banyak yang pro dan kontra atas pertanyaan ini. Orang yang setuju sering karena memiliki pemikiran atau pengalaman bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Di masa ini dimulai kenal dengan namanya persahabatan dan cinta. Mereka menganggap bahwa pacaran memang hal-hal yang lazim di sekolah. Pacaran dapat pula untuk saling memacu semangat dalam belajar. Namun demikian, ada orang yang tidak setuju. Biasanya hal ini karena pemahaman atau pengalaman di mana masa remaja merupakan masa yang masih labil. Masa remaja merupakan masa di mana mereka belum dewasa dalam bersikap, sehingga dikhawatirkan justru akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih Novel. Nah, menurut teman-teman semua, pacaran yang sehat, ada yang tahu nggak apa itu pacaran yang sehat? Tidak menyentuh bagian tubuh Pak.
Yang nggak minta-minta Pak. Yang nggak melakukan hal yang negatif pak. Semua yang tahu ya. Yang saling support Pak. Oke, terlepas dari yang pro dan kontra, di sini akan dicoba untuk dijelaskan tentang bagaimana berpacaran yang sehat itu. Memang pacaran itu sebaiknya dilakukan pada saat masa dewasa, sehingga dengan kemenangan dan kedewasaan diri itu akan menjauhkan kita dari akibat yang negatif. Oke, di sini Bapak mempunyai tips berpacaran. Ternyata teman-teman semua personal banget ya. Bahas dari Bapak hari ini. Oke, kita nanti diskusi bersama. 5. Tapi hilang Pak. Oke, mungkin salah seorang lagi bisa membacakan satu persatu poin-poinnya. Ada yang mau? Saya Boleh? Sita? tips berpacaran sehat. Sebagai orang beriman, haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan. Norma-norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam berpacaran. Oke, terima kasih Sita. Di sini ada yang tahu maksudnya kenapa kita sebagai orang beriman harus pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Supaya tidak hamil mudah pak. Apa? Indra? Biar direstui Pak. Ya? Biar direstui. Biar direstui. Ada lagi yang mau? Biar selalu diingatkan Pak. Oke. Kenapa kita sebagai orang beriman harus pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, disinilah kita membangun sebuah relasi di mana kita diajarkan untuk mengikuti sebuah kegiatan di gereja. Contohnya kegiatan remaja, Istina. Itu kita bisa membangun relasi kita, interaksi kita kepada orang lain, bisa membuat pikiran kita itu semakin luas dan semakin dewasa. Nah, di situ kita juga mendapat norma-norma agama sebagai pedoman kita berperilaku. Nah, termasuk juga dalam berpacaran. Pacaran pun punya pedoman juga itu tersendiri. Bisa dipaham anak-anak? Bisa. Oke. Yang kedua ada yang bisa bacakan? Saya Pak. Oke, Patricia. Udah apa ya? Sebagai pelajar, cobalah untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, kegiatan pengembangan diri dengan les. Nah, kenapa Bapak suruh kalian tuh menyibukkan diri di dalam berbagai kegiatan? Ada yang tahu? Biar nggak pacaran terus. Nah, ada baiknya juga yang negatif dan nggak pacaran terus. Ada lagi yang pengen menjawab? Bisa mengembangkan diri Pak. Ya, kenapa Rena bisa Bisa dibilang? mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Ya, kita juga berpacaran tidak untuk mati untuk ya duduk berdua sama dia, pada ajarannya dilupa, materinya dilupa, akhirnya nilainya dapat nol, dapat merah. Kita juga tuh punya hak asasi masing-masing, kita tuh punya kelebihan masing-masing, jadi kayak dikembangkan dalam kegiatan, belajar kelompok untuk mempertambah interaksi kita kepada orang lain, terus kita mengembangkan dengan les untuk menambah ilmu kita. Oke, yang ketiga yang membacakan. Aku. Ya, boleh. Jadi pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. Ini ada yang tahu nggak? Kenapa pacaran itu sangat bisa menjadi motivasi buat kita? Ada yang bisa jelaskan? Enggak Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi mood Pak, jadi mood. Kenapa Indra? Soalnya kalau aku lihat dia tuh jadi mood gitu Pak. Jadi ada lagi yang bisa menjelaskan? Semangat pak, bikin semangat. Oke, di sini di poin ketiga itu pacaran bisa menjadi motivasi. Di sini tuh pacaran bukan kayak menjadi suami istri dulu ya. Pacaran itu sebagai TTM. Ada yang tahu nggak TTM? Nggak tahu. Kita bisa berteman dulu, mengakrabkan diri, saling menolong, saling membantu untuk sama lain. Bukan sebagai masih pelajar seperti ini udah bertingkah seperti orang tua pak, mah, nggak mungkin kan? Iya. Oke, lanjut ke poin keempat. Ada yang bisa bacakan? Ada? Mungkin Dista? Hindarkan diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Nah, ada yang bisa jelaskan mengapa ini menjadi salah satu hal garis besar yang nggak boleh diikuti atau dicontoh. Ada yang bisa jelaskan mengapa hal itu sangat berbahaya buat kalian semua? Karena mengakibatkan hamil muda pak. Nah,
Tuh, Bapak jelaskan ya. Ini hal yang gak boleh adik-adik semua ikuti. Itu bisa merusak pikiran adik-adik. Contohnya nanti kecanduan, terus suka lupa, bertele-tele, ya, ngaret, apalah segala macam. Ada aja yang diurus gitu kan. Lupa semua dengan pelajaran. Jadi tingkahnya tuh yang tadinya pintar, yang jadinya tekun, jadi malas, jadi malas banget ke sekolah gitu kan. Malas banget itu pelajaran yang penting bolos. Lena. Gitu kan. Nah, jadi pacaran ini sebenarnya merupakan proses menuju pernikahan. Jadi kalau kita berpacaran pada masa sekolah, belum tentu pacar yang sekarang akan menjadi suami atau istri. Oleh karena itu jagalah diri dengan baik dan berseberangan dengan lawan jenisnya. Nah, di sini Bapak punya hadiah buat teman-teman semua. Aku mau. Di sini saya akan nanya teman-teman yang bisa menceritakan tentang pengalamannya. Menurut teman-teman, apakah itu pacaran? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa angkat tangan. Nanti Bapak kasih permen. Ya. Coklat Pak, coklat. Ayo, Bakso. bisa. Mungkin Lindung bisa dari tadi ngelirik-ngelirik ya. Nggak bisa Pak. Sering disakiti Pak. Ayo, Lindung bisa jelaskan nomor 1 menurut kamu apa untuk pacaran? Saya nggak tahu Pak, karena saya nggak pernah pacaran. Nomor 2 mungkin bisa Pak. Mungkin Heri Jun bisa menjelaskan apa itu pacaran. Nggak tahu Pak. Kalau nggak ada yang tahu, Nggak pernah pacaran Pak. nggak ada yang tahu nomor 1. Nggak ada. Nggak ada. Nomor 2, sebagai seorang pelajar usia saat ini sudah mulai waktunya untuk berpacaran atau belum? Atau boleh dan mengapa? Boleh. Di usia saat ini. Ada yang menjawab? Ya, Bina, kenapa? Menurutmu nomor 2 bagaimana, Bina? Nggak apa-apa. Mengapa? Oke, beri aplaus buat Bina. Ayo, satu lagi. Nomor 1 belum ada yang jawab, mungkin Haridan. Nah, Haridan, Pak. Oke, menurut kamu, secara mungkin singkat, padat dan jelas, pacaran itu apa sih gitu loh? Jalinan kasih. Ya, Bertin. Kalau dari saya Pak, pacaran itu hubungan antara wanita dan laki-laki yang diikat oleh rasa cinta. Oke, berikan aplaus. Berpacaran dapat diterima secara wajar karena hal itu berkembang dari persahabatan antara laki-laki dengan orang tua. Pacaran sehat tidak hanya sekedar tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perilaku yang hormat dan suci terhadap pacar. Artinya, pacar tidak diperlakukan sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya. Pacaran hakikatnya adalah untuk mempersiapkan diri menuju perkawinan yang membahagiakan. Yang kedua, pelajaran untuk memahami secara benar tentang masalah pacaran yang baik sehingga dampak negatif dari pacaran itu tidak terjadi. Tetapi malah sebaliknya kita menjadi mampu menempatkan diri dengan baik dalam menjalin relasi dengan teman lebih yang lawan jenis. Oke, dari kita baca kutipan tips, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sedikit-sedikit 1-2 orang dari materi yang kita sudah pelajari bersama. Mungkin kalian ini pada ngantuk ya. Ngantuk Pak. Sedih Pak, nggak punya pacar. Mungkin bisa lebih semangat, jadi kita bisa lebih aktif untuk belajarnya. Oke, pakai Harijan. Rena sedih Pak. Seharusnya kita ingin berpacaran tidak suka sama orang itu, tapi orang yang tidak suka sama kita itu caranya gimana? Nah, mungkin kamu bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kamu tuh berteman sama dia, rajin ke gereja, ikut bisnis, tumbuh menjadi dewasa. Mungkin rasa tidak sukanya yang
bersama kamu bisa menjadi suka. Oke. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin bertanya. Oke, Rina. Ya. Kalau misalkan Ya. anak SD Iya. udah pacaran terus manggil Nah, itu suatu faktor yang mereka tidak melihat antara kondisi umur atau saat ini, zaman saat ini. Mungkin zaman saat ini tuh sangat tren ya. Apalagi anak SD itu udah biasanya sudah pegang handphone kan, udah punya TikTok walaupun masih kecil gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin mereka itu punya dampaknya melalui media-media tertentu. Jadi mereka itu mungkin udah jauh dari zona anak-anaknya. Jadi mereka itu butuh diasah dan diajar. Bisa seperti itu. Oke, ada lagi satu aja nggak apa-apa. Oke, Indra boleh. Jadi aku makin mau nanya Pak. Ya. Misalnya kalau pacaran itu, kalau sleep call itu boleh nggak Pak? Nah, mungkin dalam hal sleep call itu nggak dilarang dengan melakukan hal yang positif. Contohnya sleep call. Iya, contohnya sama si Patricia. Patricia, aku belum kerja tugas, temanin aku dong, sekalian ajarin. Mungkin di situ bisa dengan hal positif, tetapi dengan satu syarat. Kalau temannya udah mengantuk, ya udah dimatiin. Berdoa dulu sebelum itu, dimatiin teleponnya biar bisa ketemu lagi dan berjumpa di kelas. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Pak, Ya. langsung bisa. tiba-tiba malu. Masih boleh nanya Pak. Oh boleh, ada apa? Kalau lihat orang teman kita tuh yang mulu terus pacaran dia terus itu kan nanya dia apa ya, Pak? Melihat teman yang terus pacaran terus. Jadi dulu kan aku sama dia tuh temenan. Iya. Teman gitu. Nah, tapi dia tuh lebih apa ya, dunianya tuh milik berdua sama pacarnya gitu. Jadi teman-teman tuh ditinggal. Teman lama ditinggal. Terus pingin aja gitu rasanya jotos gitu Pak. Berarti pertanyaan kamu, dulu kamu berteman, tetapi temanmu udah punya pacar, kayak kamu kayak dia tuh udah punya kasihnya tersendiri gitu. Nah, kalau dari bapak mungkin kamu bisa menyarankan dia gitu kan, datang mengingatkan kalau kita itu adalah teman kan, mengingatkan, hai kamu, janganlah berpacaran terus, ingatlah tugas kamu, ingatlah pendidikan kamu gitu. Kita memberikan nasihat kepada dia yang baik-baik, bukan untuk memukul atau apa ya, Lindung. Ya Pak. Ya, kita selesaikan dengan secara baik-baik. Oke? Oke, di sini Bapak mempunyai kutipan, sangat Bapak. Mungkin saya meminta dari teman-teman nanti berurutan satu-satu kutipan Alkitab ya. Mungkin dari Lydia, terus ke Elvin, Sita, terus ke ya, kemudian saya dibacakan dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lanjut. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesali. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, lanjut. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Oke, lanjut. 2 Korintus 26 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab kesamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, terima kasih telah membacakan. Di sini Bapak meminta teman-teman untuk membuat pasangan kelompok berdua-dua. Tidak perlu cowok-cewek, cowok-cowok boleh, cewek-cewek boleh. Di sini Bapak kasih hadiah lagi kepada teman-teman. Ada pertanyaan nggak sih? Nah, oke. Di sini bisa berpasangan. Nanti Bapak beri waktu 1 menit. Nanti saya minta 1-2 kelompok untuk menceritakan sedikit. Oke? Baik Pak. Apa punya pasangan ya? Oke. Ayo. Boleh.
Oke. Udah difoto? Mau ditanyakan lagi? Bentar Pak, bentar. Oh, silakan foto dulu. Ya sebentar ya Pak. Sebentar. Ya. Oke. Oke. Dia makan di kelas, Pak. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Ayo, didiskusikan bersama. Oke, waktunya telah habis. Oke, di sini saya minta kelompok dari Noven untuk men-sharingkan sedikit kelompoknya Anda. Nanti susul dengan kelompoknya Suster Carolina. Ya, Carolina. Oke. Ya, bisa dipersilakan Saudari Noven. Mungkin bisa menjelaskan nomor 1 pergaulan seperti apa yang dijelaskan kita tentang pacaran. Pergaulan seperti apa yang diajarkan Alkitab tentang berpacaran? Bukan apa Alkitabnya? Ya, silakan. Itu sejauh mungkin menjauhkan diri kita tuh dari kecabulan Pak, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berikan aplaus. Oke, balik lagi Haridar yang di nomor 2. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjauhkan diri hal-hal negatif? Jadi kayak untuk menjauhkan diri dari hal-hal negatif itu ya kita bisa menghindari hal-hal yang negatif itu, misalnya jika kita punya teman yang mungkin kita menilainya tidak baik, yang mungkin membawa kita ke hal-hal yang tidak baik juga, jadi kita bisa tidak mengikuti ajakannya yang negatif gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Cornelia dipersilakan. Bagaimana pergaulan atau berpacaran yang sehat itu? Yang pertama itu yang dalam kelompok, pergaulan atau pacaran yang sehat itu yang pertama yang saling mendukung, serta tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dari awal, yang memotivasi ketika orang berpacaran itu. Kenapa berpacaran? Karena ada motivasi itu yang saling mendukung ketika belajar atau itu, supaya misalnya salah satu itu saya ke kampus, saya ke sekolah tuh kata ada dia di sana, ada tujuan mau ketemu dia, lalu ketika bertemu lalu saling menyemangati kalau kita sekolah ini tujuan kita di sini apa menimba ilmu, belajar, artinya tadi motivasinya kita ini ketika ada pacarnya yang selalu mendukung dia, jadi cukup dari anak dan baik. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Kita akan melanjutkan dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Yang pertama, jagalah hatimu. Itu termasuk dari bacaan Amsal bab 4 ayat 3. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita karena kita membangun segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, dari bacaan 1 Korintus bab 15 ayat 33. Kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Prinsip ini berhubungan erat dengan hal yang pertama dan sama pentingnya dalam pergaulan, seperti hubungan dan dalam pacaran. Yang ketiga, itu ada 3 poin pacaran yang membangun bukan merusak. Yang kedua, bertemu dalam Tuhan. Yang ketiga, pacaran yang saling mendukung. Oke, teman-teman, dari materi ini kita sudah selesai. Dari kita membaca artikel, tips, terus kutipan kitab suci dan tanya jawab. Nah, di sini materi kita sudah selesai. Kita nggak ada PR ya. Besok kita libur ya, kita ada kegiatan camping, oke?
nama Bapa dan